Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kembali pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa tangan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, dan marilah kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan, naikkan pujian kita kepada Allah, dan biarlah Dia dimuliakan di dalam hidup kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Naikkan pujian. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau memelihara hidup, memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Hari ini Bapa, kami akan belajar mendengarkan firman-Mu, dan marilah Engkau memimpin hidup kami, agar hati dan pikiran kami terbuka atas kebenaran firman-Mu. Senantiasa kami mampu mewujudkan dan membangun sebuah kualitas kehidupan yang dikehendaki oleh Allah di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang percaya padamu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan kepada kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu,
siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan hari ini untuk mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini akan kita dasarkan dari pembacaan surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi ini adalah segala perkara kutanggung di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita hari-hari ini, di tengah situasi kehidupan dunia yang semakin bergejolak, terasa begitu kuat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh umat manusia. Persoalan demi persoalan silih berganti sebagai sebuah akibat langsung dari pergumulan yang dihadapi oleh umat manusia hari-hari ini. Sehingga kita dapat melihat begitu banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, oleh umat manusia. Setiap orang yang ada di dalam kehidupan hari-hari ini. Begitu berat, begitu sulit, dan terasa begitu menghimpit kehidupan setiap orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kenyataan kehidupan yang seperti ini, tentu hasrat yang muncul, hasrat yang hadir di dalam diri setiap orang, tak terkecuali kehidupan orang-orang percaya, adalah sebuah keinginan bagaimana pada satu sisi kehidupannya dapat bertahan, mampu untuk kemudian menjalani hidup, mampu untuk tetap mengembangkan hidup, mampu untuk tetap melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya, mampu untuk mengerjakan hal-hal yang indah di dalam kehidupannya. Namun, pada sisi yang lain, saudara, kehidupan yang kuat, kehidupan yang mampu bertahan itu, kehidupan yang mampu untuk tetap menjalani perjalanan-perjalanan hidupnya, itu dibangun di dalam sebuah keadaan, dalam sebuah sikap hidup, di dalam sebuah stabilitas iman yang tetap mengarahkan perhatiannya dan kehidupannya kepada Allah. Inilah yang sebenarnya menjadi pergumulan kehidupan kita hari-hari ini. Jadi kita tidak hanya sekedar berbicara tentang bagaimana saya mampu, saya kuat, saya bisa menjalani hidup, tetapi bagaimana
kebisaan, kemampuan saya di dalam menjalani hidup itu adalah sebuah kemampuan yang tetap berada di dalam sebuah jalan Tuhan, berada di dalam sebuah perkenanan Tuhan, berada di dalam sebuah kehendak Allah. Nah, inilah pergumulan yang kemudian kita sedang hadapi hari-hari ini. Sebuah tantangan yang memanggil kita untuk tetap bisa menjaga stabilitas hidup beriman, namun kita juga tetap mampu menjalani perjalanan kehidupan kita dengan baik. Nah, di tengah-tengah kebutuhan ini, saudara, maka tentu kita membutuhkan sebuah kemampuan, sebuah daya tahan yang membuat kehidupan seorang anak Tuhan, membuat kehidupan orang-orang percaya itu mampu mewujudkan apa yang menjadi harapannya tadi. Tetap berjalan, tetap mampu menjalani hidup, tetap mampu mengembangkan kehidupannya, namun pada saat yang sama, kehidupan kita tetap mampu mempertahankan sebuah kualitas kehidupan yang diinginkan dan diperkenan oleh Tuhan. Di dalam kebutuhan ini, saudara, di dalam harapan hidup seperti ini, maka kita membutuhkan sesuatu yang memampukan kita untuk kemudian dapat menjalani kehidupan ini dengan stabil, dengan kuat, dalam sebuah kualitas kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adakah hal yang kemudian dapat menolong kita agar kehidupan kita pada akhirnya mampu berjalan, mampu menjalani hidup di dalam sebuah kualitas kehidupan beriman yang tetap tertuju kepada Kristus dan melakukan kehendak Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu poin penting yang kemudian dapat kita perhatikan dari pembacaan Alkitab kita adalah sebuah pengalaman kehidupan yang dibagikan oleh Rasul Paulus kepada kehidupan orang-orang percaya yang ada di Filipi. Kalau kita membaca surat Filipi, saudara, maka kita dapat menemukan sebuah konteks besar di mana surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Surat Filipi ditulis oleh Paulus di tengah-tengah keadaan yang seharusnya membuat dia tidak berdaya. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus di tengah-tengah sebuah konteks kehidupan yang sebenarnya membuat dia tidak dapat bersuka cita, tidak bisa mampu menjalani hidup di dalam sebuah kualitas kehidupan yang baik. Tetapi justru di dalam surat Filipi ini, saudara, kita dapat menemukan sebuah pesan-pesan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dengan tanda-tanda kehidupan yang penuh dengan kualitas yang baik. Di dalam surat Filipi ini kita menemukan sebuah ungkapan-ungkapan sukacita yang seringkali disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab atau di dalam surat Filipi ini. Kita menemukan bagaimana Paulus menjadi seorang pribadi yang mampu terus menebarkan sebuah kualitas kehidupan yang positif bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Nah, berdasarkan hal inilah, saudara, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan, untuk melihat bagaimana sebenarnya Rasul Paulus dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang betul-betul baik. Kualitas yang begitu produktif, kualitas yang terus mengilhami orang untuk dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan surat Filipi ini
sebagai dasar bagaimana kemudian kita dapat mengembangkan sebuah kualitas kehidupan yang lebih stabil di tengah-tengah kenyataan yang serba tidak baik ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Filipi 4 ayat 11 sampai 13 tadi, Rasul Paulus memberikan sebuah pengalaman yang menunjukkan bagaimana dia mampu untuk tetap kuat menjalani kehidupannya sekalipun di tengah keadaan yang serba tidak menentu. Paulus menyampaikan sebuah rahasia besar bagi orang-orang percaya, bagaimana ia tetap dapat membangun sebuah kestabilan hidup di tengah dinamika hidup, turun naiknya hidup yang sedang ia hadapi pada waktu itu. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana pengalaman kekurangan itu dia hadapi, bagaimana pengalaman-pengalaman penderitaan itu ia hadapi. Namun dengan yakin dia mengatakan di dalam ayat yang ke-13 dari pasal 4 ini, bahwa ia mampu menanggung segala sesuatu itu. Nah, mari kita coba perhatikan, apakah kemudian rahasia Rasul Paulus yang membuat dia mampu tetap kuat, mampu tetap stabil, mampu tetap produktif, mampu tetap mengilhami dan memberi semangat kepada jemaat untuk hidup di tengah-tengah penderitaan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 tadi, Paulus menyampaikan sebuah rahasia penting untuk kita perhatikan sebagai orang-orang percaya, yaitu bahwa kekuatan Rasul Paulus untuk dapat menanggung segala sesuatu, untuk dapat menanggung segala dinamika hidup itu, rupanya dibangun di atas sebuah rahasia kehidupan yang luar biasa. Apakah itu? Yaitu sebuah kekuatan yang dibangun di atas sebuah pengalaman penguatan yang ia alami dari hari ke hari. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung. Di mana? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, rahasia penting yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga sekalipun ia dipenjara, sekalipun ia mengalami kekurangan, sekalipun ia mengalami banyak penderitaan, namun ia kuat, adalah ditentukan oleh penguatan yang ia alami dari hari ke hari. Nah, bagaimanakah kemudian secara konkret kita dapat memahami penguatan demi penguatan itu yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Rasul Paulus mampu membuat Rasul Paulus kuat, mampu membuat Rasul Paulus tangguh, mampu membuat Rasul Paulus menjadi pribadi yang tetap stabil, senantiasa kuat, senantiasa mampu menjalani hidup, namun tetap di dalam sebuah koridor kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam rahasia yang ia ungkapkan itu, kita dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan penguatan demi penguatan yang membuat ia pada akhirnya kuat menanggung segala sesuatu yang ia hadapi. Yang pertama, saudara, pernyataan Rasul Paulus bahwa ia mendapatkan kemampuan, kekuatan untuk menanggung segala sesuatu di dalam Dia, itu berarti bahwa kehidupan seseorang yang tinggal di dalam Kristus adalah sebuah kehidupan yang membiarkan daya ilahi itu untuk menolong dia memahami bahwa segala penderitaan ataupun segala kelimpahan, segala keberhasilan yang dialami oleh seorang manusia
adalah sebuah fakta hidup yang memang harus dijalani di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa ini. Ini yang pertama. Jadi, sebuah kekuatan yang mampu membuat seseorang itu pada akhirnya mampu menanggung segala sesuatu adalah ketika ia memiliki sebuah pemahaman yang benar di dalam Tuhan. Dan pemahaman yang benar itu dikerjakan oleh daya ilahi, daya Kristus, yang memampukan seseorang untuk memahami bahwa penderitaan, kelaparan, persoalan adalah sebuah fakta hidup yang memang harus dijalani di dalam dunia yang berdosa ini. Ini penting untuk kemudian dipahami di dalam kehidupan seseorang yang hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Dia harus dapat menerima sebuah kenyataan bahwa inilah hidup itu. Sebab orang yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa penderitaan adalah bagian dari sebuah pengalaman kehidupan manusia di dunia ini, akan terus bertanya dan tidak akan pernah dapat menerima kenyataan-kenyataan hidup itu. Dia akan terus diganggu dan terus terusik oleh berbagai pertanyaan demi pertanyaan terkait dengan mengapa seseorang mengalami penderitaan. Mengapa seseorang harus diizinkan mengalami masalah? Atau mengapa Tuhan membiarkan orang-orang percaya berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup yang berat? Jika seseorang tidak memahami dan memiliki pemahaman tentang kenyataan hidup seperti ini, saudara, maka orang tersebut tidak akan dapat menjalani kehidupan ini dengan kuat, dengan mampu, dengan tegar. Karena ia akan terusik terus, dia akan terganggu terus oleh berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang kemudian melemahkan, membuat dia tidak dapat berdaya menjalani kenyataan-kenyataan hidup yang sulit di dunia ini. Tetapi mereka yang tinggal di dalam Kristus akan dimampukan oleh daya ilahi itu untuk dapat memahami bahwa memang penderitaan, kelaparan, tantangan, persoalan adalah sebuah fakta hidup yang memang harus dijalani di dunia yang berdosa ini. Inilah makna tinggal di dalam Kristus yang pertama. Mengapa orang percaya kemudian dapat memahami hal ini, saudara? Sebab ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, maka sebenarnya seluruh kepenuhan hidup Kristus itu menolong dia untuk dapat memahami hidup ini. Apa yang terjadi di dalam Kristus, apa yang dialami oleh Kristus, apa yang dihidupi oleh Kristus, menjadi sebuah cara pandang orang percaya dalam memahami kehidupan. Seseorang yang menyadari bahwa hidupnya ada di dalam Kristus, tentu akan menyadari realitas penderitaan itu, realitas persoalan itu. Karena Kristus pun menghadapi persoalan-persoalan itu. Kristus pun menghadapi tantangan-tantangan itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan jelas di dalam ayat-ayat yang pertama di dalam surat Filipi ini, bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati berkat dari Allah, kuasa kebangkitan, tapi juga hidup dalam persekutuan penderitaan. Rasul Paulus memahami hal itu. Rasul Paulus tidak kaget melihat berbagai tantangan kehidupan. Kesadaran dan kepenuhan hidup di dalam Kristus sudah menolong Rasul Paulus untuk memahami kenyataan hidup di dunia ini. Sehingga Rasul Paulus kemudian di dalam kesadaran pemahamannya sadar bahwa memang inilah kenyataan hidup di dunia ini. Rasul Paulus dapat berdamai dengan kenyataan-kenyataan hidup yang sulit. Rasul Paulus dapat berdamai dengan kenyataan hidup yang ia hadapi, karena memang seperti inilah kenyataannya. Jika kita tidak bisa berdamai dengan kenyataan-kenyataan hidup hari-hari ini, saudara, maka pertanyaan-pertanyaan yang mengusik itu akan terus mengganggu kita, sehingga akhirnya membuat kita tidak mampu menjalani hidup ini. Saudara, apa yang dihadapi oleh kehidupan kita hari-hari ini memang sangat membuat kita merasa tidak nyaman. Namun suka tidak suka, mau tidak mau,
kita harus bisa berdamai dengan kenyataan hidup ini. Berdamai dengan berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Miliki cara pandang Kristus. Bahwa hidup di dalam Kristus adalah sebuah kehidupan yang juga harus mengalami banyak pergumulan itu. Hidup di dalam Tuhan bukanlah sebuah kehidupan yang membuat kehidupan anak-anak Tuhan lepas dari sebuah persoalan-persoalan hidup di dunia ini yang berat. Sebagaimana Kristus pun mengalami penderitaan yang berat, maka setiap kehidupan anak-anak Tuhan akan dimampukan untuk melihat kenyataan hidup dalam perspektif ini. Ini bukan sesuatu yang aneh. Di dalam hidup yang penuh dengan dosa ini, kita disadarkan bahwa memang pengalaman penderitaan adalah sebuah pengalaman yang kita harus terima. Sehingga paling tidak dalam hal ini, kita mampu menenangkan pemahaman diri kita. Sehingga kita tidak terus terusik oleh berbagai pertanyaan yang mengganggu kehidupan kita. Sebab selama kita masih terganggu, kita tidak memiliki daya untuk mulai melangkah, mulai membangun, mulai menciptakan sebuah strategi, mulai membangun sebuah langkah-langkah kehidupan berikutnya dalam menatap, dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Hidup ini harus tetap berjalan, saudara. Hidup ini harus tetap berjalan. Bagaimana caranya? Ya kita mulai start dari sebuah kesadaran untuk menerima kenyataan hidup kita hari ini. Kita harus berdamai dengannya. Dan apa yang dialami Kristus menolong kita untuk bisa berdamai dengan kenyataan hidup ini. Bahwa memang hidup di dalam dunia adalah sebuah kehidupan yang harus berhadapan dengan fakta-fakta kehidupan seperti penderitaan, kelaparan, dan berbagai macam lagi persoalan-persoalan hidup yang lain. Tinggal di dalam Kristus akan menolong kita untuk mendapatkan penguatan. Memang seperti inilah fakta kehidupan yang harus dihadapi. Jadi pemahaman kita dibangun, pemahaman kita ditolong untuk kemudian kita menyadari sebenarnya bagaimana situasi kehidupan dunia yang sedang kita hadapi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, pengertian tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Dia, yang pada akhirnya mampu membuat kehidupan seseorang kuat menjalani hidup di dunia ini adalah karena ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, maka ia akan membiarkan daya ilahi itu meletakkan sebuah visi Kristus itu di dalam kehidupan kita, sehingga menolong kita menerjemahkan pilihan-pilihan sikap yang tepat dalam merespon kenyataan hidup yang sulit ini. Ketika seseorang hidup, ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, ketika seseorang hidup di dalam karya Kristus, hidup di dalam perspektif Kristus, maka seseorang akan ditolong untuk dapat menerjemahkan setiap pilihan-pilihan sikap di tengah keadaan yang serba sulit tadi. Hidup kita dipenuhi dengan tantangan. Hidup kita dipenuhi dengan penderitaan. Hidup kita dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan hidup. Ketika seseorang tidak memiliki visi Kristus, maka situasi-situasi ini dapat menghancurkan kita, dapat membuat kita kemudian hilang dari panggilan kita, membuat kita tidak dapat lagi memahami nilai-nilai kehidupan kita, membuat kita tidak dapat lagi menerjemahkan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, hati kita bisa terganggu. Ketika kita mengalami kesulitan, niat-niat baik kita jadi rusak. Semangat hidup di dalam kebenaran mulai hilang. Karena apa? Tergerus, terganggu oleh situasi-situasi kehidupan yang berat ini. Terganggu oleh kenyataan-kenyataan hidup yang tidak menyenangkan ini. Sehingga pada akhirnya membuat kita hidup di dalam ketidakbenaran. Kekurangan, ketidakmampuan, dan segala hal yang tidak baik itu memprovokasi kehidupan kita, memprovokasi daging kita, hawa nafsu kita untuk hidup di dalam hal-hal yang tidak benar. Tetapi ketika seseorang memiliki visi Kristus, karena ia tinggal di dalam Kristus, dibungkus oleh kehendak Kristus,
maka dia bisa menerjemahkan, oh ini bukan pilihan sikap saya, sekalipun saya ada dalam penderitaan. Oh ini bukanlah pilihan sikap yang benar yang harus saya ambil, sekalipun saya ada di dalam kekurangan. Oh ini bukanlah pilihan jalan yang harus saya ambil, sekalipun hari ini saya ada dalam kesulitan. Karena visi Kristus membuat dia sadar, membuat dia memiliki sebuah pemahaman yang terang. Apa yang harus ia ambil, apa yang harus ia lakukan, mana yang harus ia kerjakan, mana yang tidak ia kerjakan. Ia tahu, karena visi Kristus menolong dia. Kalau dia ada di dalam penderitaan, dia mampu untuk tidak terjebak di dalam godaan-godaan yang seringkali muncul. Daya tarik, jalan pintas yang didorong oleh hawa nafsu untuk mencukupkan setiap kekurangan-kekurangan itu. Kalau ada di dalam kekayaan, dia tidak tergoda untuk kemudian mengeksploitasi segala bentuk kekayaannya. Hidup di dalam ketidakbenaran karena dia tahu visi Kristus mampu menjaga dia, mampu membawa dia untuk kemudian tidak lari, tidak hanyut dari gerakan-gerakan kehidupan yang selalu berusaha untuk menyeret kehidupan orang-orang percaya dari panggilannya. Baik itu kemewahan, baik itu kelimpahan, ataupun kekurangan. Rasul Paulus katakan bahwa di dalam persoalan kekurangan, di dalam persoalan kelimpahan, aku tahu itu dan tidak ada rahasia tentang semua itu. Karena apa? Karena dia memiliki visi Kristus. Visi Kristus mampu membuat dia menerjemahkan pilihan-pilihan sikapnya. Bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang harus ia lakukan, ini yang tidak harus dilakukan. Visi Kristus senantiasa memberi arah, memberi teladan, memberi jalan, sehingga ia mampu menanggung segala sesuatu. Ia kuat untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ia kuat untuk melawan setiap tantangan-tantangan kehidupan itu. Ia mampu untuk terus melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Karena ia memiliki visi Kristus. Sebab ia tinggal di dalam Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkatakan, segala perkara dapat kutangguh di dalam dia. Di dalam Kristus. Jadi hal yang kedua, saudara, yang membuat seseorang pada akhirnya mampu tetap hidup dalam stabilitas iman yang benar, adalah ketika ia membiarkan daya ilahi yang ia diami, yang ia tinggali, meletakkan sebuah visi yang benar dalam hidupnya. Visi Kristus yang pada akhirnya menolong dia menerjemahkan pilihan-pilihan hidupnya. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, dan apa yang salah, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak harus dilakukan. Ini yang kedua. Jadi ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, daya ilahi itu memampukan ia memiliki sebuah visi kehidupan yang benar. Yang ketiga, saudara, ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, maka ia membiarkan daya ilahi itu mengerjakan pengharapan demi pengharapan, yang pada akhirnya menghadirkan sebuah kekuatan untuk dapat tekun mengerjakan kehendak Kristus. Kalau yang pertama, kehidupan di dalam Kristus itu mampu membuat seseorang memiliki pemahaman yang benar. Lalu yang kedua, kehidupan di dalam Kristus mampu membuat seseorang memiliki pilihan-pilihan hidup yang benar. Maka yang ketiga ini, mereka yang tinggal di dalam Kristus akan dimampukan untuk memiliki kekuatan untuk tetap tekun karena pengharapan-pengharapan yang ia miliki. Rasul Paulus katakan, aku meninggalkan semua yang ada di belakangku dan berlari kepada tujuan panggilan Kristus. Pengharapan itu membuat Paulus tetap berjalan. Pengharapan itu membuat Paulus tidak menyesali apa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, mungkin hari-hari ini banyak yang menyesali kenyataan-kenyataan hidup ini. Kenapa hidup harus seperti ini? Kenapa kenyataannya seperti ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita masih tinggal di dalam penyesalan-penyesalan ini, kita tidak akan mampu berlari. Kita tidak akan mampu menuju sebuah harapan. Kita tidak akan mampu memperbaiki kualitas kehidupan kita. Terimalah ini sebagai sebuah kenyataan kehidupan di mana seseorang hidup di dalam dunia yang berdosa. Namun,
Dengan penerimaan itu, saudara, kita meyakini bahwa masih ada harapan yang kita dapat miliki karena kita tinggal di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus berjanji bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang Ia mau berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Pengharapan itu pada akhirnya akan menghasilkan sebuah daya besar untuk membuat seseorang bertekun di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup di dunia ini. Pengharapan itu, tujuan besar itu, panggilan Kristus yang ada di depan kita, menolong kita untuk tetap berjahat, untuk tetap kuat, untuk tetap membangun iman kita, untuk tidak tergeser. Kita memiliki sebuah daya besar untuk tetap tekun. Kenapa? Masih ada harapan di dalam Kristus. Kuasa dan daya yang membangkitkan Kristus, yang memampukan Kristus, itulah yang pada akhirnya juga kita percayai akan memampukan kita sampai kepada garis akhir perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Bapak, Ibu semua, saudara-saudara sekalian, mengalami berbagai macam keterbatasan dan ketidakmampuan dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini, engkau merasa tidak kuat, engkau merasa tidak mampu, engkau merasa tidak bisa, mari datang kepada Tuhan. Tinggallah di dalam Kristus, tinggallah di dalam kuasa-Nya, dan lihatlah bagaimana kuasa Tuhan pada akhirnya akan memampukan saudara, menguatkan saudara untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita percaya kuasa yang sama juga akan menolong kita, sehingga kita pun dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetap berjalan di dalam iman, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya yakin kuasa yang menguatkan Rasul Paulus, kuasa yang memampukan Rasul Paulus, kuasa yang sama juga yang akan memampukan saudara dan saya menghadapi kenyataan hidup hari ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan mampukan, Tuhan meneguhkan, dan menguatkan kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita naikkan satu pujian yang berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah
Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena karya-Mu yang besar dan ajaib, yang memampukan dan menolong kami. Kami bersyukur hari ini kami dapat belajar dari firman-Mu. Kami dapat mengerti firman-Mu yang menolong dan memampukan kami hidup dalam kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sebab tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Teguhkanlah setiap firman yang kami dengar. Teguhkanlah setiap perkataan-perkataan-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami. Sehingga kami diberi kemampuan, kami diberi kekuatan, kami diberi daya tahan untuk menjalani hidup kami hari-hari ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Kiranya tangan Tuhan, kuasa Tuhan, menyertai, memampukan mereka semua hidup dalam kehendak Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas kami semua, atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami, dan bimbinglah kami selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami mohon tangan berkat-Mu, kiranya diteguhkan atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian, hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Haleluya, puji Tuhan.